Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu para pendengar Tabligh TV-mu yang insyaallah dirahmati Allah SWT. Selamat malam ini kita kembali berjumpa dengan Tabligh TV-mu untuk berbincang tentang isu terakhir negara kita dalam masalah menghadapi penularan virus COVID-19 atau yang dikenal dengan corona, ya. Ada beberapa hal barangkali yang menjadi catatan kita adalah bahwa ternyata memang kita manusia ini makhluk yang sangat lemah dan sangat terbatas menghadapi tantangan virus dari binatang-binatang kecil saja. Ternyata kita repot, ya. Tidak saja Indonesia tapi malah dunia sekarang sedang direpotkan oleh sebuah ancaman virus yang bernama corona itu atau COVID-19, ya. Jadi kalau kita coba melakukan muhasabah terhadap diri kita, penyadaran terhadap diri kita, ternyata kita manusia ini jangankan menghadapi sesuatu yang besar, tantangan yang besar, atau berhadapan dengan Allah SWT sebagai Maha Pencipta yang Maha Kuasa, dengan satu makhluk Allah yang kecil saja kita tidak mampu mengatasi, kita repot. Nah, makanya barangkali keadaan ini bisa kita ambil hikmahnya. Kesempatan bagi kita sebagai seorang mukmin untuk menguatkan akidah kita, untuk meningkatkan, memantapkan keyakinan kita pada Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha menguasai segala sesuatu, dan Allah yang Maha mengatur segala sesuatu. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa tentu sebagai manusia, sebagai muslim, kita mempunyai kewajiban untuk berikhtiar menghadapi segala kemungkinan dapat mencelakakan diri kita, yang dapat membahayakan diri kita. Dan ini memang dalam Islam ada syariat yang jelas dan tegas. Ketika di zaman Rasulullah terjadi wabah, Rasulullah itu mengisyaratkan, mengingatkan bahwa ketika satu negeri terkena wabah, ya, orang-orang di luar negeri itu dilarang untuk datang berkunjung ke negeri yang sedang terkena wabah penyakit. Dan begitu juga orang yang ada di negeri itu tidak boleh keluar. Substansinya apa? Ini adalah agar ada upaya untuk mengendalikan penularan virus dari wabah penyakit yang sedang berjangkit di suatu negeri. Nah, kalau ini terjadi di sebuah negara, tentu ada upaya-upaya. Tentu katakanlah pemerintah sebagai sebuah institusi negara yang di dalam undang-undang kita diamanahkan untuk melindungi, ya, sebuah warga negara dari berbagai hal yang akan dapat merusak, maka tentu, ya, ini ada ketentuan yang perlu dikeluarkan, yang dilakukan untuk menjamin, ya, meminimalisir keadaan-keadaan yang berbahaya itu. Nah, untuk menghadapi ini tentu barangkali kita perlu meratifikasi, perlu merujuk kepada apa yang sudah ditentukan oleh Islam. Dan memang sebenarnya kalau kita kembali kepada Al-Quran, Allah SWT telah mengisyaratkan ketika Allah perintahkan Adam dan Hawa itu untuk keluar dari surga dan turun ke bumi, maka Allah mengatakan fa imma ya'tiyakum min huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya, sekiranya nanti datang dari petunjuk, datang dari tuntunan, guidance untuk bagaimana menjalani kehidupan muka bumi, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mau mengikuti petunjuk yang Allah turunkan melalui Rasulnya itu, Allah mengatakan fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka mereka tidak perlu merasa takut dan tidak perlu merasa sedih hati. Nah, ini barangkali poin yang perlu kita bicarakan. Bagaimanapun tentu orang-orang yang beriman akan selalu diuji Allah SWT. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, ahsibana su'ayyusroku ayakulu amanah wa hum la yaftanun. Adakah manusia itu mengira bahwa mereka setelah mengatakan beriman, mereka tidak diuji? Allah pasti akan menguji. Dan ujian Allah itu macam-macam. Allah katakan, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyirus sabirin. Sungguh kami akan uji kamu dengan rasa takut, dengan kelaparan, dengan kekurangan daripada, ya, macam-macam, ya, buah-buahan,
dan kemudian kekurangan juga dari diri, artinya kematian-kematian segala macam. Tapi Allah katakan, wabasyir sabirin, memberi kabar gembira orang-orang yang sabar. Artinya apa? Bahwa memang bagaimanapun ini adalah ujian Allah Ta'ala. Virus corona, virus macam-macam ini ujian Allah Ta'ala. Nah, hendaknya ujian itu kita manfaatkan untuk meningkatkan akidah kita, meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, artinya apa? Keyakinan kita mengatakan bahwa tidak ada rasa takut yang lebih hanya kepada Allah. Kita tidak perlu ada rasa takut kepada segala macam bentuk virus dan semacamnya. Tapi tentu sebagai muslim kita perlu berikhtiar, meningkatkan kewaspadaan. Kita tidak boleh menganggap enteng. Kita perlu melakukan usaha-usaha bagaimana kita menghindari, mengeliminir, meminimalisasi ya penularan akibat-akibatnya itu. Inilah barangkali yang perlu kita rekomendasikan dalam kesempatan ini, agar ya kita perlu meningkatkan kita. Kita harus sadar bahwa jangankan yang menantang Allah Ta'ala, melawan Allah Ta'ala yang besar, maha kuat, ya berhadapan dengan virus-virus binatang-binatang kecil saja kita tidak mampu. Artinya kita harus sadari diri kita ini penuh dengan segala kebesaran dan kelemahan, dan untuk itu kita perlu selalu mengharap nusrah dari Allah Ta'ala. Yang kedua, kita perlu berikhtiar. Ada usaha-usaha yang maksimal kita lakukan untuk meminimalisasi, untuk mengurangi berbagai akibat daripada wabah itu. Mari kita laksanakan kehidupan yang baik, kita jaga makanan kita, kita jaga pola hidup kita jaga pergaulan kita. Jangan sampai kemudian kita melakukan perbuatan-perbuatan yang memungkinkan kita akan terkena dan tertular dari virus-virus yang mungkin barangkali akan membahayakan itu. Barangkali ini sesuatu yang mungkin perlu kita sampaikan sebagai pedoman untuk kepada kita, dengan satu keyakinan selama kita, sepanjang kita jalan kehidupan ini sesuai dengan aturan Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala, insya Allah Allah akan pelihara kita dari segala macam bentuk yang akan dapat membahayakan diri kita. Nasu minallah fatum karib, wa basyiril mu'minin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.